Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini kita akan mereview buku yang ditulis oleh Bapak Al-Falaq Arsenda Tama. Judulnya adalah Melampaui Batas Leadership dengan Coaching. Nah, ini bukunya. Jadi buku ini itu ditulis oleh Bapak Al-Falaq Arsenda Tama. Beliau adalah salah seorang executive coach ya di ICF atau International Coaching Federation. Beliau adalah seorang mentor coach dengan pengalaman coaching lebih dari 1.500 jam praktek di bidang eksekutif coaching. Di buku ini beliau bercerita tentang bagaimana motivasi ya atau kisah sukses seseorang yang syarat dengan pengetahuan dan teknik terkini tentang leadership dan coaching. Buku ini itu bercerita tentang wajah leadership dan bagaimana coaching masuk sebagai pendekatan baru yang dapat membantu pemimpin mempersiapkan strategi dalam menghadapi kompleksitas bisnis, kemunculan generasi milenial, dan perkembangan teknologi jejaring sosial. Baik, di buku ini saya tertarik dengan satu tulisan yang beliau tuliskan di bagian depan ya. Tulisannya seperti ini, bisa kita lihat bersama-sama ya. Jadi kata beliau itu di tulisan ini, beliau menyampaikan bahwa kegagalan terbesar kita sebagai manusia itu bukanlah ketidakberhasilan meraih sukses, melainkan ketidakmampuan memaksimalkan potensi pemberian Tuhan. Nah, ini adalah kata-kata yang menarik sekali yang beliau buka dan tuliskan ya di bagian depan, di cover bagian depan. Ini memberikan gambaran bahwa memang buku ini ditulis untuk membantu para pembaca, khususnya kita semua, untuk bisa lebih memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Nah, buku ini terdiri dari 11 bab ya. Jadi bab pertama itu berbicara tentang trend of leadership. Nah, beliau membagi di trend of leadership ini menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah, di dalam leadership yang akan datang ini, menurut beliau itu akan terjadi perubahan gitu ya. Jadi tren perubahan dalam leadership menurut beliau itu yang pertama bahwa kalau sebelumnya manusia itu dipandang sebagai sumber daya gitu ya, maka saat ini kata beliau manusia atau tim itu dipandang sebagai aset penting dari sebuah perusahaan atau lembaga gitu. Kalau beliau menyebutnya sebagai human capital. Nah, kemudian yang kedua, tren perubahan kedua yang beliau sampaikan di dalam aspek kepemimpinan itu bahwa saat ini banyak perusahaan lokal dan multinasional yang karyawannya itu berasal dari berbagai macam suku dan kewarganegaraan. Nah, tentu saja kita perlu memahami kultur dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan karyawan gitu ya. Nah, kemudian tren yang ketiga yang beliau sampaikan bahwa di buku ini ke depan memperlihatkan semakin banyak pemimpin-pemimpin muda yang nanti menempati posisi eksekutif di organisasi. Nah, sejak awal mereka telah dipacu untuk berpikir kreatif dan mengatasi kompleksitas bisnis. Jadi menurut beliau minimal ada 3 hal gitu ya
yang menjadi tren perubahan leadership ke depan. Nah, dalam konsep kepemimpinan yang baru yang beliau sampaikan bahwa kepemimpinan yang akan datang ini itu lebih sifatnya kolaboratif, gitu ya. Kalau dalam istilah beliau tulis di sini, yaitu distributed leadership. Jadi memang nanti kalau sebelumnya banyak leadership itu otokratif, gitu ya, kemudian uh, otoriter, terus misalnya terpusat, gitu ya. Maka ke depan leadership itu lebih terdistribusi. Nah, beliau menyebutkan bahwa ada beberapa bagian penting ya dari 3 tren tersebut, yaitu tren pertama tentang bagaimana pendekatan dengan dengan tim itu tidak lagi secara terpusat gitu ya, tapi customized approach. Intinya sebagai pemimpin kita ingin memberikan pemahaman bahwa manusia bukan sekedar menjalankan pekerjaan, namun sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan perilaku yang beragam. Nah, tren kedua itu adalah from local to global. Nah, dari lokal ke global ini, itu menurut beliau banyak negara-negara ya yang kalau sekarang itu perusahaan-perusahaan itu masih mungkin satu budaya gitu ya, tapi ke depan nanti perusahaan-perusahaan itu sudah lintas budaya, lintas kultur ya. Bisa jadi nanti anggota tim itu orang India, orang China dan sebagainya. Sehingga memang hal itu memungkinkan ya terjadinya tren yang seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu beliau menyampaikan bahwa tentang distributed leadership, individu-individu dianggap sebagai collective leader ya, yang kalau sebelumnya kita melihat bahwa leadership itu seorang pemimpin itu adalah super leader. Nah, nanti ke depan tren berikutnya adalah perubahan anggota tim itu adalah collective leader. Nah, itu di bagian pertama beliau menyampaikan terkait dengan tren leadership ke depan. Nah, jadi menurut beliau kesimpulannya adalah bahwa peran coaching itu sangat penting dalam pengembangan leadership modern. Jadi dengan 3 tren leadership tersebut, coaching sangat berperan penting. Coaching fokus pada pencapaian tujuan, dan seorang coach membantu individu merencanakan strategi pengembangan ke depan dan menyiapkan serangkaian action plan yang bisa mendorongnya keluar dari zona nyaman. Dalam prosesnya terjadi tukar pikiran dalam suatu percakapan yang sifatnya eksploratif. Nah, di bagian berikutnya, di bagian kedua, beliau khusus membahas terkait dengan coaching inside out gitu ya. Yang dulunya coaching ini adalah populer di dunia olahraga. Nah, kalau pelatih itu disebut coach. Nah, di dunia leadership, prinsip coaching yang sama juga diterapkan dalam aspek pengembangan SDM. Jadi kalau seorang pelatih itu, misalnya pelatih sepak bola gitu ya, seperti Jose Mourinho, dia bukan ahli bermain bola, tetapi dia ahli memaksimalkan potensi para pemain untuk mengeluarkan potensi terbaiknya sehingga kemudian bisa menjadi pemain yang baik dan bisa selaras dengan tujuan tim. Nah, di dalam leadership pun kita itu tidak mesti harus istilahnya menguasai semuanya, tetapi kita mampu memberikan
pola yang pas gitu ya, bimbingan yang tepat, kemudian mengajak anggota tim untuk menemukan potensi terbaiknya sehingga kemudian bisa mencapai tujuan. Nah, memaksimalkan, membangkitkan potensi untuk memaksimalkan prestasi misalnya, gitu ya. Kemudian memancing agar anggota tim bisa mampu berpikir kreatif, juga memaksimalkan potensi-potensi lain yang masih terpendam dan bisa digunakan, untuk, kebaikan dan tujuan, eee, lembaga atau perusahaan. Nah, potensi-potensi yang dimaksud itu menurut, beliau, itu adalah yang pertama knowledge, jadi pengetahuan gitu ya. Jadi ada potensi pengetahuan, yang kedua ada potensi skill atau kecakapan, yang ketiga ada potensi talent atau talenta, dan yang terakhir adalah strength atau kekuatan sebagai kombinasi itu, kombinasi semua itu. Nah, jadi 4 hal ini sebagai seorang coach perlu untuk memaksimalkan, sehingga kemudian, anggota tim itu high performance dan, high result gitu ya. Jadi performanya terbaik, kemudian hasilnya juga menghasilkan hasil yang terbaik. Kalau dalam istilahnya coaching ini dari yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Istilahnya from strong to stronger gitu ya. Jadi dari kuat menjadi semakin kuat. Nah, yang berikutnya terkait ini ya, terkait melampaui batas coaching dengan melampaui batas leadership dengan coaching ini, beliau membahas secara khusus gitu ya, leader as coach. Jadi seorang leader, seorang pemimpin sebagai seorang coach. Nah, apa yang menjadi pertanyaan penting di bab ini ya, beliau mengajukan pertanyaan, mampukah seorang pemimpin menjadi seorang coach? Jawabannya singkat kata beliau, ya. Nah, namun diperlukan kemampuan kuat dari si pemimpin untuk berempati, menjaga integritas dan memahami orang lain tanpa judgement. Nah, di sini, beliau membedakan antara transactional leadership dengan transformational leadership gitu. Jadi kalau, transformational leadership itu, kalau transaksional itu leader memberi perintah berdasarkan struktur hierarki, kalau, transformational leadership itu leader melakukan coaching untuk membuat komitmen bersama. Nah, kalau secara asumsi orang termotivasi bila ada reward dan punishment, itu transactional leadership. Nah, kalau di transformational leadership, orang termotivasi bila mereka diajak bicara dan dilibatkan. Nah, yang berikutnya kalau transactional leadership itu digunakan untuk menjaga konsistensi atau, stabilitas gitu ya. Nah, tetapi di transformational leadership digunakan untuk menciptakan perubahan secara keseluruhan melalui ide bersama. Nah, kalau transactional leadership itu efektif dalam masa krisis dan keadaan darurat. Nah, kalau transformational leadership itu efektif untuk mendukung pertumbuhan organisasi. Nah, jadi coaching, mampukah seorang leader menjadi seorang coach, itu menurut beliau itu sangat mampu sekali. Dan istilahnya ini menjadi sesuatu yang potensi bagi seorang leader untuk menjadi seorang coach gitu. Nah, di bagian sini ya, di bagian ketiga ini, beliau juga membedakan antara mentor dan coach gitu ya. Jadi kalau mentor itu menurut beliau itu fokus kepada membekali, Anda belajar dari orang lain, Anda menyerap ilmu, mempraktekkan dan menceritakan pengalaman. Tapi kalau kemudian coach itu fokus memfasilitasi dan Anda belajar dari diri sendiri, Anda menyadari apa saja yang menghambat kemajuan,
merangkai ide dan mengatasi tantangan. Nah, itu perbedaan antara mentor dan coach. Nah, di bagian berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya itu beliau menjelaskan bagaimana exploration and discovery and coaching gitu ya. Jadi beliau menceritakan perbedaan seorang turis dengan seorang Marco Polo gitu ya. Kalau turis kan mengunjungi tempat-tempat yang sudah ia ketahui, entah dari melihat foto atau ngobrol dengan temannya. Nah, kalau Marco Polo, ia adalah seorang explorer atau penjelajah gitu ya. Di usia remaja, ia melakukan perjalanan panjang dan melelahkan selama 4 tahun. Nah, di situ dia melintasi jalur yang kita kenal sekarang dengan jalur sutra gitu. Nah, oleh keingintahuan yang besar dan kesabaran untuk bertahan di situasi yang sulit. Nah, sebagai explorer atau penjelajah, Marco Polo membuka diri terhadap kemungkinan apapun. Ia sempat menjadi utusan khusus Kaisar Mongol dan seterusnya. Nah, ada kemiripan antara coach ini dengan penjelajah gitu ya, dalam konteks eksplorasi. Seorang coach itu melakukan penjelajahan dengan mengajukan pertanyaan. Jadi dia menjelajahi potensi-potensi tersembunyi dari anggota timnya, lalu kemudian secara refleksi ya, lalu kemudian diajak untuk merefleksikan, kemudian didukung dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga kemudian si anggota timnya atau orang yang di-coach itu menemukan pemahaman tentang situasi yang dialaminya, lalu kemudian dari situ dia bisa memulai perbaikan untuk dirinya. Jadi terbayang kan ketika kita bicara seseorang tanpa memberikan penilaian tertentu terhadap cara pandang orang, karena ketika kita melakukan coach, kita tidak boleh melakukan penilaian, tidak boleh melakukan judgement. Ya, jadi kita harus bersahabat dan open minded. Biasanya mereka akan mengatakan terima kasih sekali gitu ya. Kita sudah mendengarkan. Nah, begitu trust sudah muncul akan lebih mudah bagi kita untuk menggali informasi tanpa terkesan mengintegrasi gitu. Nah, di bagian yang berikutnya di buku ini tema yang beliau masih di bab ini gitu ya. Yang paling penting dari sesi coaching itu adalah bagaimana kita mendengarkan aktif. Jadi hadir sepenuhnya dengan hati untuk orang lain gitu ya. Nah, ada beberapa tips yang beliau sampaikan ketika kita mendengarkan dengan aktif. Yang pertama, tertarik untuk mengetahui lebih jauh, tapi bukan kepo ya. Terus yang berikutnya, sabar, sabar, dan sabar. Dan yang terakhir, hadir sepenuhnya gitu ya, all out. Nah, itu 3 tips yang beliau sampaikan bagaimana kita bisa mendengarkan dengan baik. Nah, masih ada beberapa bab ya terkait dengan coaching ini, tapi yang agak penting itu adalah di bab 11 ya, membangun budaya coaching di organisasi gitu ya. Nah, budaya coaching atau coaching culture ini mendorong pemimpin atau manajer untuk menggunakan setiap aktivitas kerja sebagai sarana pengembangan timnya. Jadi, budaya coaching dimulai dari niat untuk terlibat aktif dalam pengembangan anak buahnya. Jadi kita punya seorang manajer atau pimpinan itu punya keinginan yang tulus untuk mengembangkan anak buahnya, untuk mengembangkan timnya. Dia pengen memang timnya bertumbuh ya lebih baik. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi penghambat gitu ya dalam paradigma atau mindset seorang pemimpin. Jadi dalam praktek distributed leadership misalnya,
coaching sebagai budaya akan membuat manajer merasa ringan ketika diberi tugas oleh anak buahnya, tidak ada gengsi otoritas, karena ia menyadari melalui proses inilah si anak buah dilatih untuk memimpin sebuah pekerjaan gitu ya. Nah, ini tentu sangat berkaitan erat ya, mohon maaf, dari sudut pandang vertical development. Coaching yang sudah merekat menjadi budaya akan membuat pemimpin berpikir strategis dengan menggali fakta-fakta sebelum ia mengambil keputusan-keputusan. Nah, inilah pentingnya membangun budaya coaching dalam organisasi. Sehingga para leader, para pemimpin, para manajer itu betul-betul hadir untuk memastikan timnya bertumbuh dengan coaching. Nah, menurut beliau, dalam memantau beberapa organisasi membangun budaya coaching, memberikan pelajaran dalam bentuk 3 poin yang harus disiapkan secara matang untuk memastikan budaya coaching tumbuh maksimal. Yang pertama, merancang strategi implementasi coaching, kemudian menjelaskannya dengan inisiatif lain di organisasi, dan menyiapkan infrastruktur pendukung. Nah, dengan 3 hal itulah beliau memastikan budaya coaching dapat tumbuh maksimal dalam sebuah organisasi. Nah, saya kira demikian beberapa review ya terkait buku Melampaui Batas Leadership dengan Coaching, panduan pemimpin era milenium ini, dan semoga sedikit review ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.